Gimana caranya buat teman-teman yang belum lolos SNMPTN dan mau daftar SBMPTN? Nah, daripada kalian salah, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Media Channel. Wah, teman-teman pasti udah lihat pengumuman SNMPTN ya. Jangan berkecil hati ya buat teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk lolos lewat jalur SNMPTN karena masih banyak jalan menuju Roma, alias kalian masih bisa ikutan untuk jalur-jalur seleksi yang lain. Terutama yang paling dekat adalah UTBK SBMPTN. Jadi nggak perlu sedih-sedihan lagi ya. Ya bolehlah sedih-sedihan dulu ya untuk beberapa waktu. Terus kalian jangan terlarut dalam kesedihan. Jadi kita lanjut aja langsung ke seleksi UTBK SBMPTN 2022. Nah, kali ini aku bakal bagiin cara-cara buat teman-teman yang sebelumnya udah ikutan SNMPTN terus mau ikut SBMPTN. Nah, karena ini agak sedikit berbeda ya sama teman-teman yang lain yang dari awal emang daftarnya itu SBMPTN gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas deh daripada berlama-lama. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah SNMPTN pasti udah punya akun LTMPT kan. Jadi sebenarnya langkah yang pertama itu pastiin kalau akun LTMPT kalian itu udah aman, alias kalian udah tahu gitu ya untuk NISN-nya. Jadi kalian bisa login ya, passwordnya apa, jangan sampai lupa password gitu ya. Nah, ini langkah pertama, langsung aja nanti kalian buka di portal.ltmpt.ac.id, terus kalian login di akun LTMPT kalian. Nah, sebelumnya pasti kalian udah verbal kan, udah upload pas foto ya, udah ngisi verifikasi biodata dan lain-lain. Jadi nanti ketika kalian login langsung aja ke langkah yang kedua, yaitu daftar SBMPTN ya, UTBK SBMPTN. Jadi buat teman-teman yang udah punya akun LTMPT nggak usah dari awal lagi daftar gitu ya, tinggal masuk aja, tinggal pilih menu SBMPTN-nya. Nah, nanti di menu SBMPTN-nya kalau misalkan kalian mau lebih lihat lengkap gitu ya, kalian bisa cek di video kita sebelumnya ya tentang tahap pendaftaran SBM. Tapi sekarang aku mau ngerangkum sedikit aja ya. Nanti di menu SBMPTN-nya itu yang pertama kali pasti kalian harus ngecek biodata kalian. Nah, biodatanya ini ada yang udah tersinkronisasi dari akun LTMPT, jadi udah diisi dan nggak bisa diedit. Tapi ada beberapa yang harus kalian isi juga di biodatanya ya. Kayak misalnya penghasilan orang tua gitu ya, pendidikan orang tua, terus ada jumlah tanggungan juga. Nah, kalau bisa sih ya ini samain kayak akun LTMPT kalian informasinya ya. Tapi kalau misalkan ada yang salah-salah misalnya ya gimana? Nah, kalau misalkan ada yang salah, kalian perbaiki deh, boleh di akun SBMPTN ini ya. Ini sebenarnya seharusnya sih nggak akan berpengaruh ke kelolosan kalian gitu ya, karena kan ini sifatnya benar-benar untuk masalah biodata gitu ya. Nah, ini nanti bisa kalian perbaiki kalau misalkan kalian udah lolos di PTN-nya gitu ya. Jadi kalau memang yang sebenarnya gitu ya, yang data yang benernya gitu, kalian isi aja di UTBK-nya ya, di menu UTBK ya. Kalau misalkan sebelumnya salah gitu. Oke? Nah, terus buat teman-teman yang daftar KIP nih, daftar KIP itu kalau misalkan kalian belum lolos di SNMPTN, kalian bisa pakai akun KIP-nya juga di SBMPTN. Jadi kalian nggak perlu daftar lagi dari awal ya, tinggal kalian ganti aja di KIP kuliahnya, di jalur seleksinya jadi SBMPTN. Sebelumnya SNMPTN kan ya, jadi nanti diganti ke SBMPTN gitu. Setelah kalian ganti baru deh nanti kalian tunggu tersinkron ya akunnya dari KIP ke akun SBMPTN. Dan kalau misalkan nanti udah tersinkron biasanya bakal kayak gini. Nah, di sini bakal kelihatan nomor pendaftaran KIP kalian, terus ada tulisan terdaftar warna hijau ya. Kalau misalkan teman-teman yang nggak terdaftar KIP, biasanya warnanya warna merah, tidak terdaftar gitu ya. Jadi nomor KIP-nya nggak ada pendaftarannya gitu ya. Oke, nanti kalau misalkan udah hijau, berarti teman-teman yang KIP kuliah bisa melanjutkan untuk simpan permanen biodatanya. Gimana kan kalau misalkan belum hijau tapi aku udah daftar KIP? Berarti tunggu aja dulu ya. Kemungkinan itu akunnya masih berjalan untuk tersinkronisasi gitu ya. Jangan dulu disimpan permanen ya. Nah, nanti buat teman-teman silahkan diisi biodatanya, lengkapin aja ya. Kalau misalkan udah bener-bener lengkap, udah bener gitu ya, udah nggak ada yang mau lagi diubah, tinggal simpan permanen. Oke, biodatanya. Nah, setelah simpan permanen kita lanjut ke menu berikutnya.
menu berikutnya ini adalah menu untuk memilih program studi alias jurusan di PTN yang mau kalian ambil. Di SBMPTN jurusannya bisa 2 ya maksimal ya, bisa dari 1 PTN ataupun dari 2 PTN yang berbeda. Tapi tenang aja, ini aturannya nggak sekaku SNMPTN. Kalian boleh pilih yang dua-duanya itu di luar domisili kalian ya. Boleh mau linjur mau nggak, terserah. Itu berpengaruhnya ke ujian kalian nanti sih. Kalau mau linjur berarti ujiannya juga linjur gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak linjur ya ujiannya sesuai sama mapel yang biasanya kalian pelajari gitu ya. Jadi nggak akan berpengaruh ke peluang kelolosan kalian mau linjur ataupun enggak, karena semuanya punya peluang yang sama kalau di UTBK. Nanti kalian tinggal pilih aja prodinya ya, di situ udah ada kayak pilihan jurusan dan juga PTN-nya gitu ya. Jadi bisa langsung diklik aja. Nanti setelah selesai pemilihan program studinya tinggal kalian next lagi aja ya. Next nih teman-teman, kalau kalian yang memilih program studi pakai portofolio, nah seperti biasa kalian harus upload dulu portofolionya ya. Gimana kak kalau misalkan di SNMPTN aku juga pilih prodi yang sama dan udah bikin portofolio? Nah bagus banget nih pertanyaannya. Nanti ketika di bagian portofolio ini ada menunya teman-teman untuk milih kalian itu mau pakai portofolio yang udah dibikin di SNMPTN atau punya portofolio baru lagi gitu ya. Kalau kalian daftar prodi yang sama, portofolionya juga yang diminta itu sama, ya pakai aja yang SNMPTN, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian, kak aku pengen bikin lagi deh portofolio yang lebih bagus, ya boleh aja kalian pilihnya pakai portofolio yang baru gitu ya, yang SBMPTN gitu ya. Jadi nanti bisa dipilih 2 itu ya teman-teman ya buat yang pakai portofolio. Dan perlu diperhatiin juga karena ini banyak banget yang bermasalah untuk portofolio, uploadnya itu memang agak lama teman-teman ya. Mau itu ukurannya tuh kecil atau besar ya, itu biasanya emang agak lama. Jadi jangan mepet-mepet ya, ayo buruan untuk upload portofolionya gitu ya. Oke, nah nanti setelah portofolio kita next ke langkah berikutnya. Ini adalah pemilihan pusat UTBK. Nah ini juga sering bingung nih kalian ya. Pusat UTBK itu biasanya universitas atau PTN yang ada di berbagai provinsi teman-teman ya. Jadi ini pusat UTBK-nya kalian bebas memilih aja ya. Nggak harus seperti yang kalian pilih di UTBK-nya, enggak. Pokoknya pilih aja yang dekat sama tempat kalian tinggal sekarang ya. Misalnya kalian sekarang tuh lagi adanya di Jakarta, ya udah pilih aja yang deket-deket situ gitu ya pusat UTBK-nya. Nanti kalian tinggal klik, ada kok list-listnya. Nanti kalian tinggal pilih aja yang paling dekat ya. Ini nggak akan berpengaruh ke kelolosan kalian, oke? Jadi aman-aman aja. Nah nanti pusat UTBK ini emang kita bisa pilih sendiri ya. Cuman nanti ada informasi spesifiknya buat lokasi UTBK-nya. Lokasi itu tempat kalian ujian ya. Kalau pusat itu ke daerahnya doang gitu ya. Misalnya nih daerahnya kalian pilihnya pusat UTBK-nya di UI misalnya ya. Itu kan Jakarta kan, luas banget kan ya. Depok sih ya. Pokoknya sekitaran situlah ya. Nah, buat lokasi UTBK-nya bisa jadi kalian di UI-nya langsung atau bisa di sekolah-sekolah yang dekat-dekat sama UI gitu loh. Jadi nggak mesti di UI-nya, tapi di daerah sekitar UI juga itu bisa aja untuk lokasi UTBK. Nah, kalau lokasi kita nggak bisa milih ya, jadi itu udah dipilihin sama LTMPT-nya langsung gitu ya. Jadi kita nanti tinggal lihat di kartu pesertanya kita dapetnya di mana gitu. Oke? Nah, nanti setelah milih pusat UTBK baru semuanya itu udah selesai ya. Jadi kalian tinggal simpan, langsung masuk ke menu pembayaran. Nah nanti kalian tinggal unduh aja slip pembayaran ya. Nanti kalian lihat deh ada kode pembayaran dan lain sebagainya ya, bentuknya kayak gini. Nanti kalian langsung aja ke bank-bank yang tersedia di situ. Banknya cuma ada 4 ya. Kalau kalian masih bingung tentang cara pembayaran, kalian lihat aja di video kita sebelumnya, itu udah lengkap banget ya. Dan udah ada juga aturan atau panduannya langsung dari LTMPT ya. Jadi jangan bingung-bingung untuk pembayaran. Oke, setelah kalian bayar, langsung aja kalian bisa mengunduh untuk kartu peserta UTBK-nya. Nanti di kartu peserta itu informasinya udah lengkap banget. Bisa kalian cek gitu ya, jurusan yang kalian pilih, terus lokasinya kalian di mana, dapatnya tanggal berapa, gelombang berapa gitu ya. Itu nggak bisa dipilih ya teman-teman ya, itu udah langsung otomatis ada di kartu peserta kalian. Dapatnya tanggal berapa, jamnya juga jam berapa sesinya ya, bisa sesi pagi atau sesi siang gitu. Oke, nanti kalau udah punya kartu pesertanya berarti udah aman, kalian sudah terdaftar di SBMPTN dan siap untuk melakukan SBMPTN-nya. Wah, ini langkah-langkahnya harus banget kalian lakuin dari sekarang, karena takutnya kalau deket-deket
deket deadline nanti malah error lagi webnya, terus nanti kalau misalkan nggak keburu daftar nyesel lagi gitu ya. Jadi jangan nunggu deadline, ayo buruan dari sekarang dipersiapin aja buat teman-teman yang memang belum rezeki di SNMPTN. Itu aja teman-teman ya untuk video kali ini, semoga ini bisa membantu kalian, dan ingat jangan sedih-sedih ya, langsung semangat lagi aja karena kita punya masa depan yang lebih cerah lagi yang menunggu. Oke, so see you on the next video. Bye.